tanda-tanda orang yang silakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita jauhi tanda-tanda itu. Jangan sampai ada pada diri kita. Ya. Yang pertama, jangan lupakan dosa-dosa kita, supaya motivasinya selalu beristighfar kepada Allah, selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadarilah oleh kita bahwa kita hidup tidak pernah luput daripada dosa dan dosa. Hal ini telah Rasul sampaikan dalam sebuah hadis, "Bani Adam kotor, main khairul kotor talabun." Setiap anak turunan Adam itu tukang lupa, tukang salah, tukang dosa. Inna khairul kotor talabun, sebaik-baik lupa salah dan dosa, ia selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Yang kedua adalah suka membanggakan kebaikannya. Ya. Padahal kebaikan kita tidak harus terima atau tidak, maka kebaikan itu kita lakukan saja, tidak usah diingat-ingat lagi. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Luruskan niat kita ketika kita berbuat kebaikan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disebut dengan lillahi ta'ala, gitu kan. Itu sering diucapkan oleh kita, lillahi ta'ala. Pada prakteknya kadang-kadang dalam hatinya beda, betul? Tidak lagi lillahi ta'ala. Padahal semuanya harus lillah. Karena kalau tidak lillah, naudzubillah, naudzubillah min dzalik, tidak akan diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam urusan dunia kita senantiasa melihat kepada orang-orang yang lebih rendah, yang lebih susah, supaya motivasinya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam urusan agama kita melihat kepada orang-orang yang lebih taat, agar motivasinya kita selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Wa alamatus sa'adati arba'atun. Adapun tanda-tanda orang yang bahagia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu juga ada 4. Kata Rasulullah SAW dalam hadis ini, "Dzikrul dzunubil madiyati." Yang pertama adalah suka mengingat-ingat dosanya yang telah lalu. Ini tanda orang yang bahagia, sehingga kembali motivasinya adalah beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wanistiyatul hasanatil madiyati, yaitu suka melupakan kebaikan-kebaikannya yang telah lalu. Jadi berbuat kebaikan dilupakan. Ini tanda orang yang bahagia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa nadru ila mangqaw bid-din. Dalam urusan agamanya dia melihat terhadap orang-orang yang lebih taat, yang lebih tinggi dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Motivasinya ingin meniru lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda orang yang bahagia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wanarumu ila nafsuhu fid dunya. Dalam urusan dunianya suka melihat kepada orang-orang yang lebih rendah, yang lebih susah, sehingga motivasinya adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makalah yang ke-16 di dalam kitab Al-Masailul Ibad, sebagian ahli mengatakan bahwa tanda iman kepada Allah itu ada 4. Amba'ul mukama'i anna sa'irul imani arba'atun. Sebagian ahli hikmah mengatakan bahwa tanda-tanda iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada 4. At-taqwa wal haya'u wa syukrus sabr. Yaitu yang pertama adalah takwa, yang kedua adalah haya, yang ketiga adalah syukur nikmat, yang keempat adalah sabar. Ini tanda-tanda orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan sikap orang yang bertakwa di sini antara lain ikhlas
dalam melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Definisi takwa di antaranya wakila muhafadatun adabis syariah, yaitu memelihara aturan-aturan syariat agama. Al-iqtida'u bin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan. Ini di antara definisi takwa yang sudah yang sudah umum adalah imtisalul awamirillah wajtinabun nawahi, mengerjakan semua perintah Allah, tinggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak penjelasan tentang takwa itu. Di antaranya yang disampaikan di dalam penjelasan ini adalah al-iqtida'u bin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan, yang artinya mengikuti jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ucapan dan perbuatannya. Ini di antara implementasi daripada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa juga disampaikan adalah husnul syukri fi manalabi, husnul sawab, husnul tawakkul fi ma lam yanal bihi, wa husnul sabri fi ma fatabi, yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah dia terima dan bertawakal atas apa yang belum ia peroleh, serta bersabar atas kegagalan yang ia alami dalam hidupnya. Ini juga implementasi daripada rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa juga bisa diartikan hubul qalili wa hubdul qalili wa iqam tanjil. Cinta kepada Allah, benci akan dunia, serta mengikuti petunjuk Al-Qur'anul Karim. Ini juga implementasi daripada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah tentunya mencintai konsep Allah dan melaksanakan perintah Allah. Lalu benci terhadap dunia artinya bukan tidak mau cari dunia, tetapi tidak disimpan di dalam hati dunia itu hanya sebagai wasilah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dunia itu. Ya. Bukan tidak boleh mencari dunia, cari dunia boleh sebanyak-banyaknya, tetapi tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu mengikuti petunjuk Al-Qur'anul Karim. Ini diantara definisi daripada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ahli mengatakan, qalu ba'dal ulama'i, sebagian ahli mengatakan takwa itu, kata-kata takwa itu terdiri dari 4 huruf. 1 ta, 2 ko, yang ketiga adalah waw, yang keempat adalah iya, takwayun asalnya. Maka dimaknai oleh ulama, tak mengandung makna tadarrun, yakni merendahkan diri di hadapan Tuhan dan sopan santun terhadap sesama, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa sih kita? Cuma hamba dunia hanya setai kuku saja di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita hanya setitik saja, maka itu merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga orangnya tidak sombong. Yang kedua adalah huruf qaf mengandung makna adalah qanaah, yakni sederhana apa adanya dalam hidupnya. Sederhana sama pelit beda, Pak. Jadi bergaya sederhana, makan juga sederhana, tidak berlebihan, dandan juga sederhana, tidak berlebihan. Inilah yang dinamakan qanaah. Adakah pada diri kita usahakan hidup kita tadarruan, rendah diri di hadapan Allah, sopan santun terhadap sesama, dan qanaah, hidup sederhana apa adanya. Yang ketiga adalah huruf waw mengandung makna waro. Artinya waro itu yakni hati-hati memelihara diri dari hal-hal yang makruh. Yang makruh bukan yang haram lagi.
Yang makruh saja sudah tidak mau, ini orang-orang yang baru. Apalagi yang haram. Bagaimana dengan kita? Jangankan cuma sekedar makruh, saudara, yang udah jelas-jelas uang rakyat digarong. Nauzubillah ini. Yang keempat adalah ru'yah, mengandung makna yakin meyakini kebenaran Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para nabi kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Jadi orang-orang yang bertakwa itu hidupnya merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sopan santun terhadap sesama makhluk hidup, tidak selalu menyalahkan orang saja, gitu ya. Dan hidup qanaah, hati-hati dan yakin terhadap qada dan qadar ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun definisi takwa yang telah memasrahkan yang menyeluruh adalah yang tadi saya sampaikan, imtisalul awamirillah wa ijtinabun nawahi, mengerjakan semua perintah Allah dan tinggalkan semua yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Tanda iman yang kedua tadi setelah pengertian daripada takwa yang pertama, yang kedua adalah al-haya. Haya itu adalah sifat malu, ya. Dari pengertian haya adalah sebagai berikut. Haya terbagi menjadi dua bagian. Hayaun nafsaniyun wa huwa alladhi khalaqahu Allah Ta'ala bin nufusi kulliha al-haya'u min kasbil awrati wal jima'i bainan nas. Haya yang pertama, sifat malu yang pertama adalah haya'un nafsiyah, nafsani, haya'un nafsani, yaitu sifat malu yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada setiap diri manusia, seperti rasa malu kelihatan auratnya atau bersenggama di hadapan orang lain. Ini disebut dengan haya nafsani. Ini setiap manusia mempunyai sifat haya. Dan ini tanda orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hayaul imani, yaitu mencegah diri dari perbuatan maksiat karena takut oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan hayaul imani. Ini tanda iman yang kedua adalah al-haya, sifat malu. Kalau kita membuat maksiat, malu oleh Allah. Datanglah orang yang silakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita jauhi tanda-tanda itu. Jangan sampai ada pada diri kita. Ya. Yang pertama, jangan lupakan dosa-dosa kita, supaya motivasinya selalu beristighfar kepada Allah, selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadarilah oleh kita bahwa kita hidup tidak pernah luput daripada dosa dan dosa. Hal ini telah Rasul sampaikan dalam sebuah hadis, "Bani Adam kotor, faina khairul kotor talabun." Setiap anak turunan Adam itu tukang lupa, tukang salah, tukang dosa. Faina khairul kotor talabun, sebaik-baik lupa salah dan dosa, ia selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Yang kedua adalah suka membanggakan kebaikannya. Ya. Padahal kebaikan kita tidak harus terima atau tidak, maka kebaikan itu kita lakukan saja, tidak usah diingat-ingat lagi. Karena Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Luruskan niat kita ketika kita berbuat kebaikan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan lillahi ta'ala, gitu kan. Itu sering diucapkan oleh kita, lillahi ta'ala. Pada prakteknya kadang-kadang dalam hatinya beda, betul? Tidak lagi lillahi ta'ala.
Padahal semuanya harus lillah. Karena kalau tidak lillah, naudzubillah, tidak akan diterima di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam urusan dunia kita senantiasa melihat kepada orang-orang yang lebih rendah, yang lebih susah, supaya motivasinya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam urusan agama kita melihat kepada orang-orang yang lebih taat, agar motivasinya kita selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Wa'alamatus sa'adati arba'atun. Adapun tanda-tanda orang yang bahagia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga ada 4. Kata Rasulullah SAW dalam hadis ini, dzikrud dzunubil madiyati. Yang pertama adalah suka mengingat-ingat dosanya yang telah lalu. Ini tanda orang yang bahagia. Sehingga kembali motivasinya adalah beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wanistiyatul hasanatil madiyati, yaitu suka melupakan kebaikan-kebaikannya yang telah lalu. Jadi berbuat kebaikan dilupakan. Ini tanda orang yang bahagia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, wa nadru ila mangqau bidin. Dalam urusan agamanya dia melihat terhadap orang-orang yang lebih taat, yang lebih tinggi dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Motivasinya ingin meniru lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tanda orang yang bahagia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, wa nadru ila mangqau bidin. Dalam urusan dunia yang suka melihat kepada orang-orang yang lebih rendah, yang lebih susah, sehingga motivasinya adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makalah yang ke-16 di dalam kitab Al-Masailul Ibad, sebagian ahli mengatakan bahwa tanda iman kepada Allah itu ada 4. Amba'ul mutama'i anna sa'irul imani arba'atun. Sebagian ahli hikmah mengatakan bahwa tanda-tanda iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada 4. At-taqwa wal haya'us wa syukrus sabr. Yaitu yang pertama adalah takwa, yang kedua adalah haya, yang ketiga adalah syukur nikmat, yang keempat adalah sabar. Ini tanda-tanda orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penjelasan sikap orang yang bertakwa di sini antara lain ikhlas dalam melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhkan diri dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Definisi takwa diantaranya wakila muhafadatun adabis syariah, yaitu memelihara aturan-aturan syariat agama. Al-iqtida'u bin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan. Ini diantara definisi takwa yang sudah yang sudah umum adalah imtisalul awamirillah wajtinabu nawahi, mengerjakan semua perintah Allah, tinggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak penjelasan tentang takwa itu. Di antaranya yang disampaikan di dalam penjelasan ini adalah al-iqtida'u bin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan, yang artinya mengikuti jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ucapan dan perbuatannya. Ini diantara implementasi daripada takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa juga disampaikan adalah husnul syukri fi manalabi, husnul sawab, husnul tawakkul fi ma lam yanal bihi, wa husnul sabri fi ma fatahi. Yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang telah dia terima
dan bertawakal atas apa yang belum ia peroleh serta bersabar atas kegagalan yang ia alami dalam hidupnya. Ini juga implementasi daripada rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa juga bisa diartikan hubul qalili wa hubul qalili wa iqamul tanjil. Cinta kepada Allah, benci akan dunia, serta mengikuti petunjuk Al-Qur'anul Karim. Ini juga implementasi daripada takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta kepada Allah tentunya mencintai konsep Allah dan melaksanakan perintah Allah. Lalu benci terhadap dunia artinya bukan tidak mau cari dunia, tetapi tidak disimpan di dalam hati dunia itu hanya sebagai wasilah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dunia itu. Ya. Bukan tidak boleh mencari dunia, cari dunia boleh sebanyak-banyaknya, tetapi tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu mengikuti petunjuk Al-Qur'anul Karim. Ini diantara definisi daripada takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian ahli mengatakan, qalu ba'dal utamahi. Sebagian ahli mengatakan takwa itu, kata-kata takwa itu terdiri dari 4 huruf. 1 ta, 2 ko, yang ketiga adalah waw, yang keempat adalah iya, takwayun asalnya. Maka dimaknai oleh ulama, tak mengandung makna tadarrun, yakni merendahkan diri di hadapan Tuhan dan sopan santun terhadap sesama, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sih kita? Cuma anggap dunia hanya setai buku saja di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita hanya sedikit saja, maka itu merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga orangnya tidak sombong. Yang kedua adalah qaf. Huruf qaf mengandung makna adalah qanaah, yakni sederhana apa adanya dalam hidupnya. Sederhana sama pelit beda, Pak. Jadi bergaya sederhana, makan juga sederhana, tidak berlebihan. Dandan juga sederhana, tidak berlebihan. Inilah yang dinamakan qanaah. Adakah pada diri kita usahakan hidup kita tadarruan, rendah diri di hadapan Allah, sopan santun terhadap sesama, dan qanaah, hidup sederhana apa adanya. Yang ketiga adalah huruf waw, mengandung makna waro. Artinya waro itu yakni hati-hati memelihara diri dari hal-hal yang makruh. Yang makruh bukan yang haram lagi. Yang makruh saja sudah tidak mau, ini orang-orang yang haram. Apalagi yang haram. Bagaimana dengan kita? Jangankan cuma sekedar makruh, saudara, yang udah jelas-jelas uang rakyat digarong, saudara. Nauzubillah ini. Yang keempat adalah huruf iya, mengandung makna yakin meyakini kebenaran Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui para nabi kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Jadi orang-orang yang bertakwa itu hidupnya merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sopan santun terhadap sesama makhluk hidup, tidak selalu menyalahkan orang saja, gitu ya. Dan hidup qanaah, hati-hati dan yakin terhadap qada dan qadar, ketentuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun definisi takwa yang telah memasrahkan yang menyeluruh adalah yang tadi saya sampaikan, imtisalul awamirillah wa ijtinabun nawahi, mengerjakan semua perintah Allah dan tinggalkan semua yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda iman yang kedua tadi, setelah pengertian daripada takwa yang pertama,
Yang kedua adalah al-haya. Haya itu adalah sifat malu ya. Dari pengertian haya adalah sebagai berikut. Haya terbagi menjadi dua bagian. Hayaun nafsaniyun wa huwa alladhi khalaqahu Allah Ta'ala bil nufusi kulliha al-haya'i min kasbil awrati wal jima'i bainan nas. Haya yang pertama, sifat malu yang pertama adalah hayaun nafsiyah. Nafsani, hayaun nafsani, yaitu sifat malu yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada setiap diri manusia, seperti rasa malu kelihatan auratnya atau bersenggama di hadapan orang lain. Ini disebut dengan haya nafsani. Ini setiap manusia mempunyai sifat haya, dan ini tanda orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hayaul imani, yaitu mencegah diri dari perbuatan maksiat karena takut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini disebut dengan hayaul imani. Ini tanda iman yang kedua adalah al-haya, sifat malu. Kalau kita membuat maksiat, malu oleh Allah.